Kemudian Sena pun mulai merasa sedikit terganggu. Namun dia menyadari jika ini kemungkinan hanya bicara tentang kopi, tidak yang lainnya. Senyu pun kini mulai kembali bekerja. Kemudian di malam harinya, Senyuan datang menemui kekasihnya itu. Di sana mereka mulai melakukan sesuatu karena mereka juga sangat saling merindukan. Di sana, Minhui pun mengatakan kepada Senyuan itu, "Kau pasti tidak merindukanku sebanyak aku merindukanmu." Senyuan mengatakan, "Mana mungkin, aku merindukannya segala darimu itu." Minhui pun mengatakan, "Kau mungkin hanya merindukan tubuhku." Senyuan kemudian mengatakan jika tubuhnya itu juga bagian dari Minhui. Jadi, kalau Senyuan bilang dia merindukan segalanya, itu sepenuhnya benar. Permainan mulai mereka lakukan di tempat itu. Senyuan mengambil alih permainan tempur itu dengan semaksimal mungkin. Di keesokan harinya, Senyuan mendapatkan sebuah pesan dari Minhui itu. "Tidurlah lebih lama sedikit. Aku ada kelas pagi jadi aku pergi duluan." Dalam hatinya Senyuan pun berkata, Minhui biasanya begitu posesif dan kuat. Tapi kali ini dia bahkan tidak menyinggung masalah proyek startup baseku. Sepertinya dia sudah lebih dewasa. Baguslah, sekarang aku hanya fokus untuk kesehatanku. Di siang harinya, saat ini, Senyuan pun mulai mengunjungi Jingfu Hill-nya. Di sana terdapat banyak pegawai. Para pegawai tahu, 2 hari yang lalu, mantan bos mereka, Si Wen Kuan menjual sahamnya dan pergi. Bos baru akan masuk dengan timnya sendiri. Mereka semua di sini mungkin harus berkemas dan pergi kapanpun. Mereka benar-benar penasaran siapakah yang akan menjadi penggantinya. Senyuan pun kini hadir di sana dan itu mengejutkan semua pihak. Apakah itu bos baru di sebelah presidensi itu? Dia masih muda sekali, sepertinya baru 20-an. Dan dia baru saja membeli perusahaan sebesar ini. Itu tidak mungkin. Di sana, Si Wen Kuan selaku mantan pemilik Jingfu Hill mulai mengatakan sesuatu. "Semuanya sudah menerima pengumuman. Aku akan meninggalkan keluarga Jingfu ini. Terima kasih atas dukungan kalian selama bertahun-tahun. Ini bos baru kalian, Senyuan. Aku berharap semua orang terus bekerja keras di bawah pimpinannya. Aku percaya Jingfu akan punya masa depan yang lebih cerah. Selanjutnya, Presiden Sen akan mengadakan rapat dengan semua orang jadi aku akan pamit." Senyuan mulai menyapa semuanya dengan mengatakan senang bertemu dengan kalian semua. "Perkenalkan aku Senyuan. Hari ini hanya rapat serah terima, belum ada pengaturan kerja untuk sekarang. Kecuali untuk Direktur HR dan juga CFO yang lain boleh kembali." Mereka kini mengatakan, "Presiden Sen, apakah ada perintah?" Senyuan kemudian mengatakan jika dia butuh laporan keuangan perusahaan 3 bulan terakhir ini dan laporan bulanan. Mereka pun bersedia melakukan hal itu. Dan kini, Senyuan mengatakan kepada yang lainnya, "Sudah berapa lama Direktur Zong dan Direktur Liu bekerja di perusahaan ini?" Mereka mengatakan, "Sudah 5 tahun dan satunya sudah 3 tahun. Senyuan memerintahkan mereka untuk boleh pergi." Saat ini, Senyuan berkata dalam hatinya, mengelola perusahaan pada dasarnya tergantung pada 2 hal, wewenang personel dan wewenang keuangan. Jadi, aku harus mengamati 2 eksekutif ini terlebih dahulu. Apakah mereka bisa dipercaya? Tapi tetap saja, posisiku dikunci, harus diisi oleh orangku sendiri. Kini, dia mulai memanggil sekretarisnya. Senyuan mengatakan kepada sekretarisnya dari percakapan telepon itu, "Proyek startup base itu sudah hampir selesai, pekerjaan lanjutannya bisa diserahkan ke Long Jinghan yang lebih profesional. Mulai besok, kau bekerja di perusahaanku Jingfu Hill." Dalam hatinya, sekretaris mengatakan, "Gila, Senyuan benar-benar punya bisnis lain di luar sana. Dia menyembunyikannya dengan baik." Sekretaris kemudian mengatakan, "Tunggu dulu bos, aku masih punya setengah bulan sebelum liburan musim panas. Setiap hari, aku masih ada kelas." Senyuan yang mendengar itu lantas mengatakan, "Asal jangan sampai gagal ujian. Lagi pula, bukankah kau mulai magang Oktober bulan depan? Kau bisa mulai lebih awal sekarang. Berencana jadi sekretaris selamanya, bukan?" Si sekretaris kemudian mengatakan, "Baiklah, aku akan siap-siap bos. Kirimkan alamat perusahaannya. Aku pasti tidak akan terlambat besok." Saat ini Senyuan juga menyadari akan satu hal. Laporan keuangan 3 bulan dan laporan HR bulanan sudah ada. Dia akan melihatnya. 2 fitness center dan studio yoga cukup menguntungkan. Bahkan, pusat pemeriksaan kesehatan yang paling buruk masih bisa impas. Masalah perusahaan adalah kebanyakan pegawai santai dan tidak produktif. Juga, biaya promosi online yang terlalu tinggi.
Tapi ini sebenarnya bukan masalah besar. Sebelum sepenuhnya menguasai kondisi perusahaan, tidak perlu melakukan reformasi besar-besaran. Lagi pula, perusahaan masih bisa untung. Yang penting saat ini adalah memastikan transisi posisi kunci berjalan dengan lancar. Saat ini, urusan perusahaan sudah selesai. Sekarang Shen Yuan akan ke Guanting untuk menjemput Su Sui pulang kerja. Sudah lebih dari seminggu dia tidak melihat gadis bodoh itu. Dia bertanya bagaimana keadaannya sekarang. Kemudian Shen Yuan menghubunginya namun tidak diangkat. Dia bertanya-tanya ada apakah ini semua. Shen Yuan kemudian menelpon rekan dari si Suewe itu yaitu Zheng Mei. Dia menanyakan kepada Zheng Mei tentang keberadaan dari Suewe. Namun Zheng Mei mengatakan jika kemungkinan ada sedikit masalah. Shen Yuan bergegas untuk mendatanginya. Sesampainya di sana ada keributan yang terjadi di mana pihak keluarga yang rumahnya kebocoran air tidak ingin untuk dikabari seorang anak kecil. Dia memarahi anak kecil yang merupakan adik dari Sue itu karena berlaku tidak sopan, berani mengetuk rumahnya yang pada dasarnya itu hanya untuk memberikan informasi kepada bibi ini jika rumahnya mengalami kebocoran. Bibi ini tampak tidak senang dengan mengatakan, anak sialan ini tidak punya sopan santun. Apa salahnya? Aku memarahinya atas nama ayahnya yang sudah meninggal itu. Bibi Zhang yang mendengar itu pun tampak sangat kesal. Sui mencoba untuk menenangkannya. Namun Bibi Zhang mengatakan jika dibiarkan, dia akan semakin menjadi-jadi nantinya. Sui tetap tidak ingin memperpanjang ini semua. Namun, keributan antar mulut terjadi di antara mereka berdua. Bibi Zhang mengatakan, mohon minta maaf pada anak itu. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Si tetangga nyolot yang ada di sana pun kembali mengatakan, minta maaf apanya? Kau bercanda, kenapa aku harus meminta maaf? Shen Yuan kemudian langsung mengatakan, mohon minta maaf pada anak itu. Semuanya pun kaget, termasuk Su Ewe. Ibu itu kembali mengatakan kepada Shen Yuan, aku tidak mau minta maaf. Lalu kenapa? Kau belum menikahi dia saja, sudah begitu gigih membela. Apakah kalian sudah hidup sebagai pasangan di luar nikah? Anak muda sekarang benar-benar pandai bersenang-senang. Shen Yuan kemudian mengatakan, kau sudah memarahi anak itu, kau harus meminta maaf padanya. Di saat ini terjadi, ada seorang preman yang langsung mengatakan kepada Shen Yuan itu siapakah yang pura-pura menjadi pahlawan kesiangan. Kau ini siapa? Berani menyuruh ibuku meminta maaf. Yah, anak dari tetangga nyolot ini pun mulai memegang bahu dari Shen Yuan itu. Namun Shen Yuan langsung menghantamnya begitu saja, sehingga membuat semua orang pun terkejut tidak menyangka. Preman itu kesal, kini mengatakan jika Shen Yuan sangat sialan. Dia mencoba untuk membalas pukulan di sana, namun Shen Yuan berhasil untuk menghadang itu dan kembali melanjutkan serangannya. Pria itu pun kini kembali terkena pukulan dan terjatuh seketika. Dalam kejatuhannya, dia mengatakan, tunggu saja kau, aku akan memanggil bala bantuan. Dia pun kini menghubungi kakak Longnya tentang keadaannya saat ini. Namun Shen Yuan juga tidak tinggal diam, dia juga akan memanggil orangnya. Shen Yuan meminta kepada kakak Wei untuk segera datang ke tempat ini. 15 menit kemudian, datanglah kelompok dari si preman itu. Ketua di sana mengatakan, Liang, jadi siapa yang memukulmu? Ini merupakan kakak Long. Dan saat ini, kakak Long benar-benar akan menuntaskannya di hadapan Shen Yuan itu. Meski begitu, Shen Yuan tidak takut sama sekali. Saat ini, Bibi melarang kekerasan tidak akan menyelesaikan apapun. Hal semacam ini perlu penanganan polisi. Ya, para pasukan gangster itu benar-benar bersiap untuk menghancurkan Shen Yuan di tempat itu.